Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar penerimaan ya peserta didik baru khususnya untuk jenjang SMA dan SMK negeri seprovinsi Jawa Timur ya untuk tahun 2022 ini. Tentunya teman-teman kita akan berbagi informasi ya yang cukup menarik ini, banyaknya pertanyaan dari teman-teman atau dari adik-adik calon peserta didik baru, dan ada juga yang dari orang tua ya, mengingat bahwa PPDB ini sangat penting ya, dikarenakan tentu ini akan menentukan apakah nanti kalian itu bisa sekolah di negeri atau tidak. Nah, sebenarnya untuk pembahasan kali ini ya, sebenarnya di dalam website kita ya, di mastiokade.com ini sebenarnya sudah kita bahas teman-teman ya, yaitu ketika sudah diterima di satu jalur atau tahap pendaftaran, nah ini bisakah ikut daftar lagi di jalur atau tahap pendaftaran berikutnya ya. Nanti kita akan membahas secara lebih rinci ya, apa penyebabnya, dan mungkin ada teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum terfikirkan ya, bahwa ketika nanti di dalam jalur prestasi akademik dan juga Yunasi, tentunya teman-teman ketika diberikan 3 pilihan itu juga sangat menentukan, dan mungkin saja nanti teman-teman ada yang mengalami kasus seperti ini ya. Nanti kita akan sedikit memberikan gambarannya sehingga nanti teman-teman lebih bisa waspada dan nanti teman-teman bisa lebih paham ya apa yang harus kalian lakukan. Nah, nanti di sini kita akan fokus ya, pembahasan kita terkait dengan ini. Jadi adik-adik ya atau calon peserta didik baru nanti sudah diterima di satu jalur atau tahap ya. Nanti bisakah ikut daftar lagi ya di jalur atau tahap berikutnya. Nah, ini tentunya teman-teman akan bertanya, ketika saya sudah diterima Pak, saya akan cabut berkas ya. Saya akan cabut berkas. Berikutnya saya akan ikut jadwal berikutnya Pak, karena kan jadwal pendaftarannya ya, jadwal pendaftaran ini kan berbeda ya. Tentunya ada juga dari teman-teman yang menanyakan terkait dengan hal ini. Nanti kita akan bahas apakah bisa atau tidak. Tentunya ini kemarin kita sudah membahas ya, sebelumnya itu ada di sini ya. Jadi kalau tidak diterima ya, jadi kemarin ini ya, jika tidak diterima bisa apa tidak ikut di jalur berikutnya. Nah, di sini kita membahas kebalikannya ya, ketika sudah diterima. Oke teman-teman, sampai kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait dengan hal ini. Tentunya teman-teman silahkan disimak ya sampai selesai, sehingga biar kalian itu tidak gagal paham, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin masih ada di unek-unek kalian ya, mungkin akan terjawab dengan adanya video ini. Oke ya. Oke, yang pertama kita awali dulu ya. Ini ada sebuah pertanyaan ya yang datang di YouTube kita ya. Jadi ada sebuah penanya ya. Nah, di sini ditanyakan ya. Ini Pak Thomas, saya mau tanya nih ya. Misal kita daftar di jalur prestasi nilai akademik SMA. Ini tentunya tahap 2 ya. Lalu keterima ya. Jadi dia diterima. Terus dia tanya ingin daftar lagi ke SMK dengan jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini tentunya tahap 5 ya. Jadi dia ikut tahap 2. Nah, mungkin dia ingin daftar lagi ya, entah itu karena nggak srek ya, mungkin dia nggak srek di SMA, mungkin mau daftar lagi di SMK. Nah, di sini pertanyaan apakah bisa? Soalnya kan tanggal pendaftarnya kan berbeda. Emang di tahap 2 dan tahap 5 ini berbeda ya. Nah, ini semoga dijawab. Nah, ini kita akan jawab dan kita akan jelaskan. Yang pertama, tentunya kita akan memahami dulu. Nah, ini selain pertanyaan itu, kita juga memberikan pertanyaan ini. Nah, ini apakah bisa misalkan kita daftar di jalur prestasi nilai akademik SMA ya. Nah, di sini, misalkan dia diterima di pilihan 3. Ya, di pertanyaan sebelumnya kan dia tidak dijelaskan ya. Dia diterima di pilihan berapa. Mungkin dia memilih 3 sekolah, atau memilih 2 sekolah, atau memilih 1 sekolah. Nah, ini kita ibaratkan ternyata dia memilih 3 sekolah. Nah, ternyata dia diterima di pilihan 3 ya. Nah, tetapi saya tidak minat ya, artinya dia tidak minat atau kurang mantap atau mungkin kurang srek
Ya karena tentu yang menjadi prioritas itu adalah pilihan 1 dan pilihan 2 ya. Mungkin pilihan 3 ini kurang diminati oleh yang bersangkutan itu. Nah, tetapi saya ingin daftar lagi ya. Bisakah ikut daftar di tahap berikutnya ya? Mengingat seperti yang dijelaskan tadi bahwa dia dia daftar di SMA dan dia ingin daftar lagi di SMK ya, kasusnya seperti itu. Nah, jawabannya ini jelas ya. Jadi jawabannya tidak bisa. Ya, ini sangat jelas. Jadi jawabannya tidak bisa. Jadi peserta didik yang telah diterima ya tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Paham teman-teman ya? Jadi sudah sangat clear ya dan sudah sangat jelas. Nah, di sini kita jelaskan lagi ya terkait dengan tahapan dan jalur ya. Ada tahap dan jalur di dalam PPDB Jatim tahap ini. Ini ada tahap 1 ya. Tahap 1 ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Nah, di tahap 2, ya ini seperti kasus yang kita ceritakan tadi, yaitu adalah jalur prestasi nilai akademik SMA. Nah, perlu teman-teman pahami ya bahwa di dalam jalur prestasi nilai akademik SMA ini satu siswa itu diberikan boleh memilih maksimal 3 sekolah. Nah, ini Pak bagaimana caranya ya? Caranya teman-teman nanti bisa cek aja ya di video kita yang baru kita rilis tadi. Di sini ada ya latihan pendaftaran SMK maupun latihan pendaftaran SMA. Ini tentunya SMK dan SMA ini nanti untuk 2 jalur ya, bisa yunasi dan juga prestasi nilai akademik, karena untuk cara pemilihan sekolahnya itu sama. Hanya yang membedakan kalau untuk nilai itu tentunya digunakan sebagai patokan utamanya atau kriteria pemeringkatannya itu adalah nilai akhirnya. Tetapi kalau yunasi tentunya yang digunakan sebagai kriteria pemeringkatan atau patokan indikatornya itu adalah jarak. Ya, jadi nanti sebenarnya untuk pemilihan sekolah itu sama antara jalur yunasi dan juga prestasi nilai akademik untuk cara mendaftarnya. Paham ya? Nah, terus ketika seperti yang kita jelaskan tadi, ternyata dia misalkan memilih 3 sekolah ini ya. Nah, ternyata dia diterima di pilihan 3. Nah, dia kasusnya ya, dia akan ikut daftar lagi, Pak. Saya mau ikut daftar lagi di tahap 5. Nah, di tahap 5 itu ada apa? Tahap 5 itu ada sini ya. Nah, ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di tahap 2 dan tahap 5 ini kan jadwalnya memang berbeda. Nah, ini apakah bisa? Jawabannya tidak bisa ya. Jawabannya tidak bisa. Nah, kalau kita lihat di simulasi kedua, simulasi berikutnya, nah ini ya, dia daftar jalur prestasi akademik. Ini tentunya dia di tahap 2 ya, dia ternyata diterima di pilihan ketiga ya. Nah, ini jawabannya dia tidak bisa ikut lagi ya di tahap 3, tahap 4 dan juga tahap 5 ya, meskipun jadwalnya berbeda. Jadi teman-teman nanti ketika menentukan sekolah itu teman-teman juga harus hati-hati ya. Pastikan ketika kalian tuh memilih 3 sekolah, nah pastikan kalian di 3 sekolah ini kalian minat. Yang pertama adalah minat, mantep, dan srek ya, yang paling penting. Yang kedua itu teman-teman adalah pastikan ini dekat dengan rumah ya, dengan lokasi rumah. Karena ditakutkan kalau terlalu jauh teman-teman nanti nggak mau sekolah di situ ya. Makanya ketika kalian memilih pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 itu perlu dipikirkan matang-matang. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang berikutnya nah, di sini dijelaskan ya di dalam prosedur PPDB Jatim tahun 2022 nanti di pengumuman dan cek bukti penerimaan. Nanti bisa cek aja ya langsung di sumber resminya ya, di sini di prosedur di pengumuman dan cetak bukti penerimaan ya, kita zoom. Nah, jadi untuk pengumuman jalur PPDB yang meliputi afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba, nilai akademik, dan yunasi ini diumumkan pada aplikasi ppdbjatim.net ya, atau ppdb.jatimprof.go.id. Nah, di poin 2 ini sangat jelas sekali ya. Peserta didik yang telah diterima ya, diterima itu entah itu di jalur afirmasi, entah itu di jalur prestasi nilai akademik ataupun yunasi, maka dia tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Wes, paham ya? Paham ya? Jadi sudah tidak bisa lagi mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Oke ya. Nah, ini poin 2 ini sangat jelas. Jadi yang setelah diterima itu baik di ini ya. Maka dia tidak dapat lagi mendaftar di jalur berikutnya. Nah, di sini misalkan di tahap 1 sama ya. Misalkan ada siswa, kalau di tahap 1 ya, tentu adik-adik ini saya paham pasti kalau di tahap 1 ini tentunya banyak sekali yang akan menerima. Ya, karena apa? Karena di tahap 1 ini kan hanya ada satu pilihan atau satu sekolah atau satu jurusan. Ya, tentunya bagi yang diterima dia pasti akan senang ya, karena dia sudah dia sudah bangga ya bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan ya.
Nah, ini ternyata dia daftar di jalur afirmasi ya, atau prestasi hasil lomba. Nah, ternyata dia diterima. Dia jelas ini dia senang ya. Artinya dia sudah mantap ya tentunya. Karena untuk tahap 1 ya, tahap 1 itu hanya diberikan satu kesempatan ya, atau satu pilihan untuk memilih satu sekolah atau satu jurusan ya. Nah, ketika kalian di tahap 1 sudah diterima, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi ya ikut di tahap 2, tahap 2, 3, 4 dan juga tahap 5 meskipun jadwalnya berbeda. Oke teman-teman ya, itu jadi yang perlu diingat adalah jika kita sudah diterima, ya kita sudah daftar dan diterima, maka tidak dapat ikut daftar lagi di jalur atau tahap berikutnya ya, meskipun jadwalnya berbeda dan tentunya PIN sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke. Nah, ini jangan lupa jadwalnya dicek teman-teman ya. Ada jadwal prapendaftaran, ada jadwal tahap 1, 2 dan juga 3, ada jadwal tahap 4 dan 5 tentunya, dan juga ada jadwal daftar ulang ya. Jadi teman-teman harus memantau terus setiap perkembangan informasi yang ada. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami ya terkait dengan informasi ketika bagaimana ya ketika kalian tuh sudah diterima, apakah bisa ikut daftar di tahap berikutnya. Dan ingat sekali lagi ya, tidak ada istilah cabut berkas ya, jadi nggak ada cabut berkas. Bagi yang sudah diterima tentu harus menerima dengan konsekuensinya. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.